Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Seperti yang kemarin saya analisa ya, bahwa hari Jumat itu memang biasanya akan volatil. Jadi kalau teman-teman hari ini ada yang merasa sulit untuk trading, ya jangan dipaksain trading. Memang kondisinya volatil setiap Jumat biasanya. Bisa pagi bukanya hijau, sorenya merah. Atau paginya merah, lalu sorenya hijau. Kalau nggak bisa dikejar, nggak bisa bikin stres, teman-teman merasa nggak nyaman, ya jangan dipaksain trading. Lalu untuk teman-teman yang berhasil untuk trading hari ini dan dapetin cuan, contohnya dari kemarin ya ada hasil screener yaitu LPPF dan MPPA. Happy cuan ya. Semoga teman-teman juga ada yang ikutan cuan dan hari ini kita akan bahas lagi saham-saham pilihan dari teman-teman dan saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest. Nah, hopefully dengan video saya hari ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dan mempelajari sesuatu. Sebelum mulai saya disclaimer dulu kayak biasa. Jadi semua saham yang dibahas hari ini adalah tujuannya agar kita bisa sama-sama belajar. Dan segala keputusan yang diambil dalam tradingnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing ya. Jadi kita bersikap dewasa, bertanggung jawab terhadap tradingnya. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, ya nggak apa-apa, it's okay ya. Karena memang trading itu kan tergantung dari masing-masing nih. Kalau merasa nggak cocok ya udah oke. Silakan dianalisa ulang kembali. Kita akan mulai, saya akan share screen dan kita akan mulai dari pembahasan IHSG dulu ya. Oke, nanti saya akan tunjukin beberapa screener nih. Kita mulai analisa indeks kita dulu dari composite. Lalu kita akan masuk ke saham request teman-teman tadi di Telegram. Untuk yang nggak kebagian jangan khawatir karena setiap hari biasanya saya akan buka kesempatan terbatas ya 10 saham jadi supaya saya bisa lebih banyak bahas saham-saham yang masuk screener. Jadi nggak hanya bahas saham-saham teman-teman, teman-teman bisa mencari saham-saham yang punya kesempatan untuk cuan juga nih. Ini saya ketikin dulu ya semuanya biar nanti langsung bahas sekaligus. MLPL keras. BIT. Ada BBNI, BMRI, BBNI, BMRI, dan PPRO SAME. Oke, kita mulai dari indeksnya dulu ya, karena saya perlu juga nih indeks secara weekly. Win, composite, weekly. Jadi ini bisa multi time frame, teman-teman bisa cek di intraday, jadi 5 menit, 10 menit, ataupun weekly, monthly, itu juga bisa ya. Jadi kita analisanya bisa multi time frame. Untuk komposit kita, dia lagi berjuang. Di sini sih ada MA 200 nih. Jadi mudah-mudahan mantul ya. Hari ini, tapi dia udah berapa candle nih. Dia membentuk candle lower low. Kita lihat dulu dia apakah mampu untuk mantul di sini. Kalau dia breakdown, maka kemungkinannya akan ke sini ya. 5938 atau bahkan ke 5885 nih. Jadi hopefully sih enggak sih. Mudah-mudahan tertahan cukuplah di sini atau enggak paling parah ya di sini ya. Karena biasanya bulan September, ini udah mau September ya, udah end of August. Jadi kalau misalnya di September indeks akan terkoreksi, teman-teman harus prepare nih untuk cash-nya lebih banyak. Jadi money management-nya diatur kembali. Portofolionya trading dengan jumlahnya hanya 50% aja dari portofolio yang ditradingkan. Dan style tradingnya juga berubah ya. Jadinya fast trade, udah cuan bungkus. Jadi jangan di swing dulu untuk sementara, kecuali sudah uptrend. Kompositnya sudah, saya akan tunjukin tadi juga komposit secara weekly nih. Saya perlu tunjukin secara weekly, karena kalau secara weekly ini sudah keluar ya sinyal segitiga merahnya.
Di sini segitiga hijau, di sini segitiga merah, dan ini kita ada di minggu terakhir nih, udah di last week. Kalaupun dia sideways, artinya dia bisa begini nih, segini. Dan bisa aja dia akan testing support yang 5742. Ini karena merupakan support weekly. Jadi bisa aja ke sana ya. Nothing is impossible. Karena di September, Oktober biasa adalah musimnya koreksi. Nggak selalu sih, tapi kita harus prepare aja. Dan analisa terus ya, indeksnya setiap hari kita harus pantau terus. Oke, kita masuk ke saham yang pertama, yaitu TRIN. Pembahasan sahamnya saya akan lebih singkat ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mampir di YouTube ini dan mau mempelajari secara lebih detail, maka bisa mampir di video yang lain. Di sana saya ada jelasin secara lebih detail nih, cara menggunakan chart Wisdom and Invest. Saya mulai dengan saham TRIN, kita lihat likuiditasnya dulu ya, karena ini penting. Kita bisa lihat di sini ada TT total transaksi dan ATT itu average total transaksi atau rata-rata transaksi selama 20 hari ke belakang. Jadi ini kurang begitu liquid. Ini saham gorengan ya. Jadi ingat money manajemennya. Jadi jangan trading dengan porsi yang besar juga. Kalau ingin trading kan maka ya icip-icip aja. Pixelnya ini hijau-hijau dua-duanya, jadi bagus. Momentumnya juga menanjak, oke. Sinyalnya sih udah sejak di sini ya, segitiga hijau. Ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentum nih. Di situ adalah sinyal validnya sebetulnya. Tapi karena waktu itu memang bikin jarum, seharusnya sih teman-teman biasanya disarankan entry di area support. Supportnya itu bisa menggunakan support yang di sini. Ini support ya, yang garis-garis ini ya. Garis-garis ini support ya. Tuh, ini garis-garis support. Angkanya tuh yang di sini, yang di dalam kotak. Jadi itu bisa digunakan. Atau garis winline. Garis winline ini lumayan sakti nih. Nah, jadi dia mantul di garis winline di sini. Harusnya kalau teman-teman yang nungguin di garis winline, dan ini masih bagus momentumnya menanjak, harusnya di sinilah entry-nya. Jadi nggak kejar di pucuk ya. Belinya jangan di resist, jangan di pucuk. Belinya itu di support. Jangan terbalik. Jadi untuk sekarang ini masih oke. Hanya aja mungkin karena Jumat dan dia memang di resist ya. Ini kena resist lalu turun kembali. Resistnya 172. Jadi harusnya teman-teman udah jualan juga karena dia udah kena resist dan udah berkali-kali nih candle-nya nggak bisa lewat. Di sini gagal, di sini gagal, di sini juga gagal. Dia belum bisa lewat. Jadi ini justru hari ini adalah waktunya jualan, bukan beli. Belinya di mana? Supportnya. Beli di support ya, support 156, 151, sekaligus ada win line. Jadi garis win line-nya 151. Kalau dia sampai jebol dari garis win line itu udah nggak oke lagi. Jadi bukan saatnya untuk beli ya. Justru kalau jebol dari win line itu harusnya teman-teman exit atau pasang trailing stop. Kalau entry di sini, maka harusnya tadi sudah TP atau pasang trailing stop. Tapi ini kan pas-pas ya di sini. Nanti jadi malah balik modal. Jadi harusnya di resist udah buang sebagian. Nanti di sini ambil lagi, itu juga boleh. Kita cek hak-hakinya untuk TRIN. Ini TRIN karena HKK seperti ini jadi nggak valid ya. Tidak oke. Bisa aja bandarnya ini naikin harga untuk distribusi. Jadi markup with distribution. Ini karena HKK-nya tidak oke. Kita gunakan teknikal aja. Artinya kita pakai chart ini aja. Kita lanjut ke saham kedua. Saham kedua tadi kan buka ya. Buka. Ini karena saham baru IPO juga, data historinya kan belum begitu panjang. Jadi karena data historinya belum panjang, analisa teknikal itu agak kurang ya, nggak bisa maksimal karena data historinya nggak ada. Teknikal analisa itu menganalisa berdasarkan histori. Jadi kalau histori sahamnya baru IPO, nggak ada historinya, jadi agak sulit untuk dianalisa. Ini jadi kita analisa seadanya dengan support resist karena pixelnya belum ada nih. Momentumnya juga belum bisa dianalisa ya. Ini momentumnya nggak ada. Jadi support resist aja.
Ini garis winline-nya sudah mulai terbentuk dan dia di bawah garis winline, artinya belum begitu oke. Kemungkinan dia akan testing support lagi nih di 775. Kalau untuk kalau ada yang ingin dari FA dan apa segala macam, itu saya nggak bahas di sini ya. Kalau saya hanya bahas secara teknikal. Dan teknikalnya si Buka ini masih belum bisa maksimal untuk dianalisa karena dia baru IPO. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Oh, kakinya aku bantu cek ya. Coba kakak terusnya sih juga nggak bisa nih. Kurang bisa dianalisa nih kakinya. Itu kan nggak begitu oke ya. Belum bisa dianalisa banget gitu. Karena kita nggak tahu. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu MLPL. Ini tadi sempat naik ya. Terus akhirnya malah balik turun si MLPL ini. Yang bagus si LPPF juga turun ya, sama si MPPA yang bagus tuh. Ini dia masih biru sih ya, di atas winline, jadi pas-pasan nih. Harganya 468, dia nempel di dekat garis winline-nya. Ini masih di dalam downtrend channel, dan indeksnya kelihatannya bisa koreksi, jadi kemungkinan ya, ini possibility-nya adalah dia akan testing ke bawah support ini, 380. Nanti kalau ada pantulan, baru spekulatif buy lagi. Di bawahnya 380 juga ada support, yaitu support trend ya. Dari sini, garis yang ini adalah support trend. Angkanya yang ini, 355. Yang mau spekulatif bisa di area-area support aja. Jadi cicil aja, misalnya 380 dan 355 itu dicicil. Kalau mantul, begitu mantul misalnya, kan kalau downtrend kan gerakannya begini nih. Jadi begitu mantul ke area resist, di area sini, resist 482 ya, teman-teman bisa SOS. Oke, pixelnya masih tidak oke, momentumnya juga malah makin mendalam nih. Jadi kemungkinan besar ya, dia akan turun ke bawah dulu dan testing supportnya. Kita cek kakinya ya, MLPL. MLPL kakinya belum ada yang serius-serius banget, jadi ini memang di atas rata-rata ada yang hijau-hijau, cuma rata-ratanya kan yang garis hitam nih. Garis hitamnya masih menurun ya, belum nanjak begini ya. Jadi itu masih belum oke. Yang bagus tuh yang kayak gini nih. Nah, ini nanjak ke atas tuh garis hitamnya. Dan hijau-hijau-hijau-hijau. Kalau ini masih enggak terlalu. Jadi belum oke. Lanjut keras. Kita bahas kerasnya. Oops. Oke. Keras. Liquid. Ini liquid ya, kita lihat likuiditasnya dulu. Pixelnya hijau 1, oke lah. Tapi momentumnya titik pink, artinya dia akan sideway nih. Sideway, karena dia sideway, jadi segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Kalau sideway, kita pakai strateginya buy on support. Di sini nih, buy on support dan sell on strength. Jadi belinya di support, jual di resist atau udah cuan, kabur dulu. Ini sideway-nya segini nih. Jadinya support win ada. Support win ada 499 atau 500 ya. Dan di bawahnya 472, lebih aman sih dan lebih low risk di support yang bawah nih, di 472. Dan resistnya yang 550. Jadi gampang ya. Support dan resistnya udah nggak membingungkan karena udah dibuat oleh chart Wisdom Invest. Kita cek kakinya dari keras. Kaki keras juga merah-merah dan grafik hitamnya ini masih menurun, jadi belum ada action yang oke-oke banget. Masih gitu-gitu aja ya, belum ada akumulasi yang berarti. Jadi ya tetap strateginya di buy on support dan sell on resist. Pas trading dulu. Lalu bid BHIT. BHIT-nya ini pixelnya merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga semakin mendalam ke bawah, tidak oke ya. Kemungkinan dia akan testing support dulu. Supportnya di mana? Di sini ada support nih. Di harga low ini. Ini kurang lebih di area 90 ya. 90 ada support.
Lalu di bawahnya ada juga 81 sampai 76. 81 ada support, 76 juga ada support. Jadi yang tertarik dengan BHIT ini bisa tunggu pantulan aja. Jadi kayak di sini nih. Ini nunggu mantul, momentumnya sudah membaik, baru entry di situ ya. Jadi jangan entry sekarang. Kalau ada yang nyangkut, ya itu pertimbangkan lah ya, mau exit dulu sekarang, nanti baru entry lagi di bawah, atau mau gimana itu keputusannya sendiri. Jadi coba dihitung-hitung aja, lebih worth it yang mana. Lebih worth it cut sekarang, lalu ambil di bawah, sehingga nanti begitu naik, teman-teman ikutan party, atau mau tunggu, dia turun ke bawah, ditahan terus, naik minusnya, begitu naik, yang lain party, teman-teman baru balik modal. Nah, jadi dipertimbangkan baik-baik. Maunya seperti apa, oke? Untuk bid, kita cek haki-hakinya. Haki dari bid, ini belum ada yang berarti banget. Memang ini masih grafiknya masih menanjak, belum sampai loyo turun begini, dan belum ada buangan yang berarti, tapi juga belum ada action ya. Sehingga kalau misalnya dia dibawa turun dulu ke sini, teman-teman siap atau enggak untuk nahannya? Psikologinya gimana? Kalau psikologinya merasa terganggu, mau exit dulu silakan ya. Lalu BBNI, kita analisa BBNI-nya. Tunggu, ada yang kurang. Jadi si bid ini hanya akan oke lagi kalau mulai ada lagi ya, yang hijau-hijau seperti ini. Di sini ya, kalau sudah ada hijau-hijau lagi, itu baru oke lagi. Dia baru harganya akan naik lagi. Dan teman-teman, buat yang belum punya, maka bisa ikutan saat dia mulai ada yang begini. Seperti ini lagi. Jadi pantau aja di area-area supportnya. BBNI itu saham blue chip yang mengikuti indeks ya. Jadi teman-teman harus pantau indeksnya. Kalau misalnya indeksnya memang tertahan dan koreksi selama September, Oktober, maka ya saham-saham blue chip juga akan tertahan. Kalau dari teknikalnya sekarang, ini analisa sekarang ya, bisa aja besok berubah lagi nih analisanya karena kita mengikuti market. Kondisi sekarang dia masih ada di dalam channel uptrend. Pixelnya ini masih hijau satu, masih oke, masih ada momentum. Peluangnya, ini kalau dia koreksi pun, seandainya dia mantul di sini, jadi ada support trend. Support trendnya ada di 50 ya, 50-50. Kalau dia mantul di situ, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan peluangnya dia akan mantul lagi. Jadi gerakannya seperti ini. Nah, di situ. Saat ini sih supportnya yang terdekat ada di 5250, 5150, dan support trend yaitu 50-50. Kalau ada yang entry di sejak bawah atau di sini, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya, atau boleh take profit dulu sebagian ya. Kalau ada yang belum punya, maka pantau di area support. Kalau mantul dan masih bagus, artinya kondisi saat itu masih oke ya, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Kita cek lagi haki-hakinya. BBNI. Untuk BBNI, haki-hakinya ini belum ada yang serius-serius juga. Belum ada yang serius dalam arti ini grafik rata-ratanya ini belum menanjak sekali ya. Belum ada hijau-hijau. Nah, jadi pantau aja di 50-50. Ini kalau sampai breakdown, maka sebaiknya exit dulu. Tinggalkan dulu ya. Selanjutnya ada BMRI. Ini juga sama, saham blue chip. Supportnya ini ada support sih sebetulnya 5750 ya. Tapi lebih kuat di support yang ini nih. Ada kotak warna ungu yaitu 5625. Jadi kalau sampai jebol 5625-nya, ini sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit.
Karena artinya dia akan bikin new low, ini akan semakin ke bawah lagi. Pixelnya mulai merah-merah, tidak oke. Momentumnya masih berupa titik pink ya. Jadi masih potensinya sideways untuk saat ini. Saat ini sideway-nya areanya begini. Jadi support 5625, resist 6100, 6175. Yang mau spekulatif boleh di area support 5625. Tapi pantau dulu ya ada pantulan atau enggak. Dan lihat kondisi indeksnya saat itu bagaimana. Kalau semuanya sedang on support, maka boleh buy on support atau buy on weakness. Jadi istilahnya bottom fishing ya, kita manfaatkan pantulan aja nih. Begitu dia mantul, kita bisa take profit. Selanjutnya kita cek HKQ-nya untuk BMRI. HKQ-nya sih kayaknya kurang mengikuti ya. Jadi masih datar aja, begitu-begitu aja nih. Belum ada yang oke-oke banget, belum ada action yang kayak gini nih. Jadi karena sideways, strateginya buy on support dan sell on strength ya. PPRO, kita cek PPRO-nya. Ini di pixelnya hijau 1 dan momentumnya berupa titik pink. Jadi masih belum oke-oke banget ya. Kemungkinan akan sideways, tapi kalau sampai, bukan cuma sideways, ini ada momentumnya nih. Momentumnya berwarna kayak orange pastel gitu, peach. Jadi kalau semakin mendalam ini sebenarnya tidak oke. Jadi harus jaga ya di area support. Ini pasang trailing stop-nya. Dia ada support di 66 dan 64. 64 itu udah lowest-nya, di bawah sudah nggak ada support-support yang berarti lagi. Jadi kalau sampai jebol atau closing-nya di bawah 64, ini sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Kalau seandainya mantul, jadi kalau ada pantulan, teman-teman bisa spekulatif buy. Di sini support, di sini resist. Jadi kalau dia sideways jadi seperti ini. Bisa juga ini begini nih. Ini masih ada resist downtrend. Jadi fast trade aja deh. Atau kalau ada yang belum punya, maka bisa skip aja ya. Kalau mau fast trade bisa. Beli di support, begitu cuan, kabur. Kita cek HKQ-nya. PPRO. Tadi PPRO-nya pun di bawah winline kan ya? Iya, sudah kurang oke itu PPRO-nya. Kita cek HKQ juga belum ada action yang gimana-gimana. Masih belum ya. Yang bagus kan seperti ini nih. Ada hijau-hijau. Kayak gini ya. Hijau-hijau, hijau-hijau. Di atas rata-rata lagi. Nah ini tuh nggak ada. Jadi kemungkinan untuk naik dan sampai jadi uptrend itu tidak ada. Paling dia hanya sideways. Atau kalau breakdown, maka sebaiknya disiplin untuk exit. Lanjut ke SAME. Same. Sebentar ya, ini liquid dan dia di bawah winline, jadi masih kurang oke. Pixelnya merah-merah, tidak oke. Ini juga merah-merah. Tuh, ini memang dia mantul, karena mantul di support ya. Jadi mantul di support, dia mendekati winline atau kena resist, dia turun. Jadi enaknya kalau kita ada bantuan chart dari win, untuk lihat seperti ini nih. Momentumnya masih merah-merah. Dia naik tapi momentumnya masih merah, berarti hanya dead cat bounce. Ini bisa teman-teman hindari, atau hanya copet ya. Beli di support, lalu begitu cuan kabur. Jadi nggak terjebak dalam candle merah ini. Support selanjutnya, ini sih memang lagi on support. Dia ada support di 500 dan 480. Kalau sampai closing di bawah 480, maka kemungkinan dia akan testing support downtrend-nya nih. Ini ada 440 ya. Dan ada MA 200, 416. Support selanjutnya 402. Ini nggak ada tahanan lagi nih. Nggak ada tahanan maksudnya nggak ada garis-garis seperti ini ya. Kalau ada ini kan supportnya lumayan kuat. Kalau ini udah nggak ada nih. Jadi kemungkinan kalau jatuh pun jatuhnya bisa lumayan agak dalam. Agak cepat dalam gitu. Jadi watch out di sini ya 480. Kalau jebol sebaiknya sih exit dulu. Nanti pantau lagi dia akan mantul di mana. Ini selama masih begini nih sebaiknya hindari dulu nih.
kecuali dia udah mulai jadi merah tua dan makin mengecil. Jadi harus makin mengecil ya. Kalau dia masih merah mendalam ini nggak bagus. Kita skip aja saham ini. Kita cek HKHQ-nya untuk SEMI. HKHQ juga belum ada ya. Ini kelihatan kan? Dari rata-ratanya dia terus menurun. Belum ada yang oke. Tunggu aja nanti sampai ada bar hijau-hijau lagi. Kayak gini ya, di atas rata-rata. Itu baru entry. Sekarang enggak sih. Terus udah ya, saham pilihan dari teman-temannya udah semua. Kita sekarang akan bahas nih saham-saham yang masuk screener. Jadi nanti teman-teman jangan pusing sama saham-saham yang nyangkut, bisa mencari kesempatan di saham-saham yang baru akan naik. Jadi nggak pusingin yang lagi nyangkut ya. Jangan berkutat di saham-saham yang ini. Kita cari peluang di saham-saham lain. Karena hari Jumat, biasa kalau HKQ-nya, kalau hari Jumat tuh biasanya banyak yang buang barang. Jadi sebetulnya untuk screening kita mungkin lebih maksimal pakai screening WIN atau pakai screening yang stokastik dan MACD ya. Karena kalau hari Jumat banyak yang buang, otomatis HKQ-nya pasti nggak begitu oke. Gitu. HKQ, tapi kalau mau lihat screener HKQ sih nggak apa-apa. Saya kasih ya. HKQ screenernya hasilnya ada di sini. Tadi sempat saya copy. Dan baik yang daily maupun weekly. Kenapa saya pakai weekly? Jadi teman-teman bisa lihat dalam satu minggu itu yang banyak diakumulasi itu saham apa. Kalau saham di daily HKQ-nya ada BCA, Bull ini nggak valid ya, NICL juga enggak. Ada MPPA which is udah naik, sudah cukup tinggi. Breakout kayaknya deh. Nanti kita bahas aja MPPA-nya. Wi-Fi nggak valid, call nggak valid, kios enggak, ini enggak. TLKM, BABP. Nah ini kayaknya aku pakai ini aja deh. Kalau nggak yang weekly, nanti kita pakai yang stokastik dan MACD ya. Jadi screener di Win itu banyak sebetulnya. Cuma jadi sesuai teman-teman kebutuhannya apa. Kalau mau cari yang stokastiknya Golden Cross, maka ada di sini. Kalau yang MACD-nya Golden Cross, maka ada di sini. Tapi untuk entry dan exit-nya tetap ya, cek kembali dan analisa kembali di chart-nya masing-masing. Jadi tetap harus tahu supportnya di mana, resistnya di mana. Kita bahas dari, ini ada Arci saham gorengan lagi, Arci, Bima, BMHS, ini juga saham baru, udah Medik kemarin udah dianalisa, BMSR, DMMX, udah di ujung tanduk, ada Dian, saham yang mau ini, jangan deh, skip, mari PMMP, SHIP, TPG, dan TEFAS. MACD-nya Bina, BNGA, CCSI, PAMG, dan TAPG. CCSI tadi naik ya. Coba kita cek deh ya. Kita cek dari MPPA. MPPA-nya dia lagi pas-pas di sini. Breakout dikit. Pixelnya mulai hijau-hijau. Volumenya mulai ada. Momentumnya mulai membaik. Jadi ada peluang ya. Dia masih mungkin nih bisa testing 955-nya nih. Jadi kalau tadi ada yang ambil di area garis win di sini di bawah, congratulations harusnya sudah cuan. Hari ini dia 11%. Mudah-mudahan besok testing 955. Kalau misalnya sampai dia breakout, closingnya valid ya, breakout dengan volume besar, HKQ juga bagus, maka teman-teman yang belum ikutan ini bisa menunggu saat dia koreksi ke support 955-nya nih. Atau pakai time frame kecil atau entry-nya di area VWAP. Jangan lupa dicicil ya. Kalau mau entry, belinya cicil. Jangan langsung hajar porsi besar gitu. MPPA-nya tadi sudah. Kita cek yang lain. Ada saham apa ini? Kita tes deh. Arci Bima ya. Arci saham baru sih ya.
Ini historinya belum panjang, momentumnya membaik, ini membaik, dan ada ini cukup oke. Tapi likuiditas juga cukup oke. Dia ada resist downtrend. Nah, apakah dia mampu untuk breakout atau enggak nih? Jadi wait and see dulu ya. Kalau ada yang mau entry pun mungkin bisa di harga low hari ini nih. Itu akan menjadi support karena dia mantul berapa kali ini? 1, 2, 3 dia mantul. Harga low hari ini yaitu di 590. Jadi spekulatif ya. Jangan lupa pakai VWAP-nya juga. Kalau dia lagi di bawah VWAP, maka boleh cicil. Kalau udah jauh banget dari VWAP-nya, jangan dikejar. Karena artinya kalau teman-teman beli di atas VWAP, teman-teman belinya tuh kemahalan. Istilahnya seperti itu. Bahasa gampangnya ya, artinya teman-teman beli di atas harga rata-rata. Resistnya ini 620, resist selanjutnya bisa pakai resist yang di area sini sih juga ada nih, 630, 642 ya. Archie, Bima, wah Bimanya terlalu dahsyat nih. Dahsyatnya maksud saya volatil sekali. Jadi saran saya sih untuk teman-teman kalau baru, apalagi yang baru belajar trading ya, ini dihindari aja. Ini karena banyak banget jarum-jarum dan naik 2 candle arah, lalu berapa kali nih ARB? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hindari aja deh kalau begitu. Kalau yang udah terlatih sih, yang udah biasa fast trading sih nggak masalah ya. Mau trading di saham seperti ini silakan. Bima, setelah Bima, kita cek saham lainnya. BMHS kemarin udah, dia juga baru ini ya, Win BMHS, BMSR, ini juga saham baru ya, masih belum oke karena di bawah garis win line, jadi aku skip aja analisanya. BMSR ini sahamnya tidak liquid, dia arah hari ini skip aja. Kalau teman-teman yang hanya teman-teman yang ini ya, yang gerakannya cepat baru bisa ngejar saham-saham seperti ini. Tapi saran saya sih jangan deh, saham seperti ini jangan, kita skip aja SMR-nya karena dia nggak liquid juga, nanti takutnya pada terjebak di ARB sampai 3-4 hari. Next selanjutnya DMMX itu kemarin udah dianalisa juga, dan saran saya hindari dulu. Coba deh, ini aku cek lagi deh. DMMX ya. Tuh, dia gerakannya udah terbatas banget di sini. Momentumnya juga udah lemah gitu. Jadi ini kayak lift antara mau naik atau mau jebret turun. Antara dua itu. Jadi nah wait and see aja. Jangan terjebak ya, jangan sampai, atau kalau mau yang entry ya silakan entry, tapi harus disiplin juga. Begitu dia bikin new low, harus siap-siap exit. Ini kalau dia jebol sini nih, di bawah 3.000, di 3.000 ya, di bawah 3.000 berarti harus disiplin nih untuk exit. Atau tunggu aja sampai ada pantulan, tunggu sampai dia koreksi dan ada pantulan baru entry. Ini soalnya momentumnya sudah mulai melemah. Selain DMMX, ada Dian, IMPC, Laba, Link, Mari, Mina, PNMP. Coba kita cek PNMP-nya deh. Kurang ya. Menunggu aja sampai momentumnya menjadi merah tua dan mengecil nih. Baru aman untuk entry. Kita cek pakai Hakaki ya. Hakaki yang weekly. Semoga kita bisa menemukan yang cakep nih Hakakinya. Ada BBCA. Kita cek lagi BBCA-nya bagaimana. BBCA. BCA ya ada segitiga merah, udah exit malah seharusnya nih. Jadi yang entry di bawah ini sudah exit ya, hari ini sinyal exit.
ininya sih masih oke. Jadi kalau mau spekulatif silakan. Ini ada support trend. Jadi kan udah kebentuk tren hijau ini di 32.250 yang mau spekulatif boleh. Tapi kalau jebol exit ya. Karena kemungkinan bisa ke support ini nih, 31.300. Dan kalau dia jadi sideways gedenya segini loh. Segini ya. Jadi kalau seandainya dia balik ke support-support 30.675 atau 29.900, yang mau spekulatif boleh. Selain BCA, kita cek lagi. Bull atau cara MPPA tadi udah dianalisa, MPPA-nya BABP, TCPI, Zinc. Coba kita cek BABP-nya ya. BABP. Ini ada support, ini sudah ada channelnya, support 408. Semoga bertahan ya di sana. Ini cuma masih berjuang dia di antara garis win. Masih bentuk 3 candle-nya lower low. Jadi moga-moga sih bertahan. Bisa mantul lagi. Ini kalau jadi begini, semoga dia mantul begini ya. Tapi kalau breakdown atau bikin lower low lagi, sebaiknya exit dulu. Support selanjutnya ada di 350. Saat ini resistnya di 450 dan 510. Sorry. Lanjut. Selanjutnya setelah BABP, BABP, TCPI, kemarin kita udah cek ya, tidak valid, Zinc tidak valid, Kota, Wifi, Pol, Kios, KLBF. Nah, ini sempat dibahas juga KLBF di kemarin ya. Mirip LPPF nih, dia udah mulai nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa nih? Ada 5 atau 6 bar berwarna hijau. Jadi udah breakout juga dari yang ini ya. Supportnya sekarang ada di sebelah sini. Pakai harga low hari ini juga boleh, yaitu 1330 atau pakai yang di sini juga boleh. Ini ada support ya. Peluangnya dia bisa ke sini nih, ada resist 1415. Di sini lumayan kuat ya, karena beberapa kali dijedot nih di sini. Jadi kalau udah ada yang entry, misalnya kemarin entry atau hari ini entry, maka kalau udah nyampe resist, jangan lupa untuk disiplin take profit ya, take profit sebagian. Kalau dia nggak jadi naik, dia mulai membentuk lower low itu begini candle-nya. Jadi kayak tangga ke bawah. Maka sebaiknya langsung buang semuanya, langsung take profit semuanya. Jadi amankan cuan. Kita cek LPPF deh, ada yang penasaran nggak nih dengan LPPF? Hari ini kan dia ini ya, ada corporate action. Dia naik, bikin jarum, tapi nggak ada distribusi yang berarti nih. Jadi kemungkinan mungkin Senin dia masih bisa naik. Naiknya kemana? Dia bisa aja testing ininya lagi nih, 2750. Bisa di testing lagi. Jadi lumayan menarik ya. Yang mau entry bisa entry di area VWAP. Hari ini closingnya 2570. VWAP-nya jauh di bawah nih. VWAP-nya bukan di sini tidak ada VWAP. Kita cek di chart win. Wait. Kita cek di chart win. Tadi LPP. Bentar ya, internetku kayaknya bermasalah. Oke, ini chart win-nya.
Jadi hari ini kalau secara win supportnya di sini ya. Oh, sorry. VWAP-nya di 2672. Jadi hari ini closingnya cukup di bawah VWAP nih. Ini lumayan. Sebetulnya kita bisa icip. Kita bisa cicil beli dan supportnya sebenarnya lumayan jauh, yaitu 2320. Kalau kemarin ada yang beli pas dia di support, pasti candle ini kemarin ya. Jadi pas kemarin kalau ada yang entry itu lumayan ya. Harusnya sudah cuan, tinggal pasang trailing stop. Selama dia nggak jebol dari garis win 2250, ini masih oke. Ini momentumnya masih ada, masih tinggi, belum jadi biru tua, HKK juga masih bagus ya, belum ada buangan yang berarti. Dia mudah-mudahan Senin dia akan naik lagi dan testing 2750 or bahkan mungkin aja dia bisa closing di atas. Nah, let's see ya hari Senin dia jadinya bagaimana. Setelah LPPR, kita cek lagi saham lainnya. Oke. LPPR. Mana tadi? KLBF-nya udah. Ada ini yang weekly ya. Ada Tower dan MNCN. Kita cek. Dan MNCN. Aku langsung request beberapa deh. Biar sekalian. Tadi di mana ya? Listnya panjang. MNCN, SSMS, MLPT, Bevin, ada Bevin. Nanti ini cukup menarik nih. LPPF tadi udah ya. Coba kita cek MLPT, Bevin. Lalu mana lagi nih? PPFDG keras, ada keras, JPFA, BNGA, kita cek ya, HHJPFA, HHBNGA, dan kerasnya juga boleh. Kita cek yang lain lagi, barangkali ada yang bagus. Cepin SMRA, BMTR. Kita langsung cek secara kilat ya. CCSI, WSKT, ada WSKT masuk. Ini karena udah mau end of year, mungkin aja ya saham-saham ini, saham-saham konstruksi. Coba kita iseng cek. Oh, belum ada action yang berarti ya. Kalau lihat sekilasnya harusnya udah langsung tahu. Harusnya ada hijau-hijau yang langsung nongol berdiri sendiri gitu. Ini jadi belum oke-oke banget. BMTR juga ada sih, tapi belum bagaimana-gimana banget juga ya. Kalau makin banyak hijau-hijaunya kayak di sini tuh makin oke. Yang mau icip ya boleh aja, paling di area support. Always icipnya di area support. Di dekat garis win 274 dan ada support di 266. Coba cek yang lain. Lihat sekilas saja SMRA belum, Cepin belum ada yang oke-oke banget. Kerasnya nih yang penting dia harus bertahan di garis win nih. Kalau dia bisa bertahan oke, tapi kalau nggak bertahan jadinya sideways di area sini ya. Support 472, resist 550. Jadi di tiktokin aja, tektokin itu maksudnya beli support, jual resist, beli support, jual di resist gitu ya. Beli lagi di support, nanti jual lagi di resist. Karena kalau sideways kan gerakannya kayak begini. Tuh. Kita cek yang lain, BNGA ini kemarin sebetulnya menarik. Cuman naiknya waktu itu kekencengan ya. Ini lagi koreksi hari ini.
minus 3 dan di area support nih 985 sampai area garis win 970. Ini buangannya sih lumayan ya di atas rata-rata juga nih. Nanti pantau di area support ini aja sebaiknya nih. Di 950 dan 935 ini lebih low risk ya. Jadi kalau jebol pun kita cut loss-nya nggak gitu banyak. Ini supportnya. Jadi mudah-mudahan dia kalaupun turun sampai sini, dia bisa mantul. Dan kalau ada yang nyangkut, bisa SOS. Jadi paling nggak jual cuan tipis atau jual modal ya, jangan sampai cut loss kalau bisa. Makanya selalu disarankan belinya itu di area support. Jadi kalaupun dia jadinya sideways, bisa SOS dulu, dan jadinya nggak loss. BNGA, JPFA-nya belum ada yang gimana-gimana banget juga. Menarik sih, karena dia di atas garis win. Ini ada garis win ya. Moga-moga dia bisa jadi rounding begini. Jadi supportnya adalah 1720, garis win di 1700. Jadi support 1720 dan 1700 ya. Yang mau bisa buy on support di area sana. Tapi kalau breakdown maka exit dulu. Mudah-mudahan dia mantul di support itu sehingga bisa testing. Resistnya ada di 1760 dan 1880 tuh di situ. Buffin sebenarnya menarik ya. Ini memang sudah cukup lama sih menariknya. Dia sempat breakdown dari support, tapi mantul di support yang ini 915. Jadi congratulations kalau ada yang nangkepinnya di support yang ini ya. Secara hak kaki dia masih menanjak, cuma memang agak-agak kelakuannya ini emang ya kayak di sini lagi tuh dia koreksi, mantul di support, terus naik lagi. Karena hak kaki ini masih oke nih sebenarnya. Jadi itulah enaknya kalau kita pakai hak kaki. Cuma nggak enaknya ya psikologinya ya. Dibawa turun dulu, habis itu dibawa naik lagi masih bandarnya. Ini kalaupun dia mudah-mudahan sih udah selesai nih koreksinya. Dia bertahan di sini 1015. Yang mau spekulatif bisa dicicil aja. Mudah-mudahan nggak jebol lagi ke bawah. Ini kali ini mudah-mudahan dibawa naik ya. Kembali testing resist. Resistnya ada di mana? Ini adalah resistnya 1130 atau bahkan di sini nih 1200. Moga-moga dia bisa balik lagi ke sana. Karena hak kakinya sebetulnya masih menarik. MLPT ini kelihatannya sih kalau udah hijau-hijau semua begini, merah-merah semua begini, ini agak belum bisa dilihat ya sebetulnya valid atau enggak. Yang pasti kita cek berdasarkan technical analisa aja. Jadi support resistnya ya yang kita lihat. Ini ada supportnya di sini, yaitu ini berapa nih? 3310. Selama dia bertahan di situ, ini masih oke. 3310 ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul. Ini kayaknya sih mau bikin triangle nih. Jadi begini. Kalau yang ingin spekulatifnya di support ya. Mudah-mudahan dia bisa mantul ke sini, bisa SOS dulu. Kalau dia sampai breakout, maka bisa hold. Jadinya bisa di swing. Karena ini cukup menarik. Kalau dia breakout ke atas segitiga, breakout ke atas ya. Jangan sampai jebol ke bawah. Karena kalau jebol ke bawah, artinya dia akan turun sebesar ini. Jadi lumayan dalam. Tapi kalau naik, maka dia akan naiknya juga sebesar ini. Ini adalah targetnya. Seperti itu. Dengan catatan ya, dia breakout-nya kemana dulu? Dia mau ke atas, nge-break-nya, atau ke bawah. Jadi kalau ke bawah, kita exit. Kalau dia mantul, maka kita entry ikutan. Dengan harapan dia bisa breakout ke atas dan reward-nya cukup besar. MLPT ya, multipolar teknologi. MLPT tadi sudah, MNCN. MNCN ini memang banyak ini ya. Kita technicalnya aja dulu. Jadi cari support dan resistnya. Ini ada kotaknya udah terbentuk. Support 820, resist 869. Jadi beli di support, jual di resist dulu. Kecuali dia mampu breakout disertai dengan volumenya besar, maka teman-teman bisa ikutan. So far resist tertingginya ini ya 880 ya.
Tadi resist 868, 868, dan 880. Supportnya 820. 820 itu support. Dan di bawahnya nih lumayan jauh nih, 780. MNCN sudah, tower masih begitu-begitu aja ya. Ininya sih masih datar-datar aja. Si tower ini, dia habis bikin new high, lalu turunnya lumayan dalam. Ini mungkin akan sideway dulu nih. Sideway-nya lumayan panjang. Kayak waktu itu juga ya. Dia bikin new high, koreksi, sideway panjang, naik lagi, koreksi, sideway panjang. Ini mungkin juga akan sideway. Kalau sideway ya seperti itu strateginya, seperti biasa yang selalu saya bilang. Belinya di support 1240, 1280 juga ada support sih, tapi lebih aman di sini ya, 1240, 1260 itu ada support. Resistnya ada di 1325, 1325 dan 1340. Powernya sudah. Oke, apalagi nih? Tadi BABP udah, KLBF udah, BCA udah. Kita lihat lagi screenernya ya. Apa nih screenernya? Yang menarik ada Adi juga masuk screener ya. Konstruksi, ADES, WSKT masuk, Hadid, tapi ini minus. Berarti mungkin HKK-nya nggak valid nih. STPC, CCSI tadi kayaknya belum ya. CCSI, mari kita cek. Dan Adi deh, boleh konstruksi mulai kita lihat. Wah, CCSI. Tinggi banget ya, tapi udah deket resist nih. Jadi harus watch out. Mungkin bisa koreksi dulu. Kayak si truk dan siapa kemarin ya? Yang tinggi banget, LUCK. Hari ini juga ARB. Jadi kalau yang sahamnya naiknya terlalu kenceng, kita jangan terlalu ngejar ya. Karena kemungkinannya dia untuk koreksi dulu itu bisa. Ini belum gimana-gimana banget, masih sideways, jadi nanti aja. CCSI kita cek dulu ya, liquid nggak dia? Oke. Tidak liquid. Average transaksinya di bawah 1M nih. Yang biasanya disarankan adalah 3-4M lah minimal ya, 3-4M. Ini karena tidak begitu liquid, jadi ya nggak heran ya kalau misalnya besok ARB dulu 2-3 hari nih. Atau jadi sideway. Ini bisa jadi sideway ya. Kalau orang yang positive thinking, dia akan bilang, wah ini double bottom, bakalan naik langsung segini. Kalau saya sih ngelihatnya nggak begitu dulu. Jadi bagi saya pattern-pattern itu nomor sekian lah. Jadi kita tetap utamakan itu support dan resist. Support dan resist seperti ini. Oke, dia naik, tapi bisa aja, jadi ada potensi lain ya, dia bisa aja bikin begini. Karena dia nggak liquid soalnya, jadi gampang banget mau dibawa naik, mau dibawa turun sama si bandar itu terserah. Selain CCSI, kita lihat lagi screener lainnya. Kalau tadi screener win ada apa aja ya? Kita lihat lagi screener win. Yang tadi HKK ya, secara weekly. Saya pilihnya weekly supaya kelihatan langsung dalam 1 minggu itu yang banyak diakumulasi itu apa aja gitu loh. Oke, DUCK ya. DUCK merah. Ada Excel, Hold, UNTR. Blue chip kayaknya nanti aja ya. LUCK, MAPA, MARI, MPPA, SCNA, SMDR. Coba kita lihat SMDR yuk. Nah, kemarin sempat cukup menarik ya. Kita lihat lagi saham lainnya. ASII, oh ini udah sell, statusnya udah sell.
yang statusnya sell atau udah muncul segitiga merah ya, ini ASII, BBCA, BHAT, BIMA, BTPS, Kota, MBSS, MCAS, MEDC, SMRA, WH, WSBP. Jadi kalau ada yang ikutin sinyal win, maka bisa ikutin sinyal exit-nya. Kita lihat lagi, CSMDR. Likuiditas liquid, momentumnya membaik. Hari ini ekor di bawah dengan volume di atas rata-rata itu artinya cukup oke. Artinya ada tekanan belinya ya, pembelinya lumayan, makanya bisa jadi ekor situ. Kalau yang mau spekulatif, ini bisa nih. Mana VWAP-nya 684, closing 695, berarti closingnya di atas. Kalau mau entry, itu bisa entry ketika koreksi. Boleh tes lagi di harga low hari ini, 665, atau di dekat win line ya, 650 itu juga oke. Ini momentumnya soalnya udah membaik, hijau 1 dan di atas garis win. Jadi mudah-mudahan oke nih, masih ada peluang untuk naik ke atas. Oke, kayaknya kira-kira cukup sekian. Ini saya kasih lagi contekannya ya untuk screener weekly. Barangkali teman-teman mau screening sendiri nih. Kalau ada waktu, kan ini weekend panjang. Artinya teman-teman ada waktu untuk screeningin satu-satu sahamnya nih. Sahamnya ada beberapa yang saya jarang dengar, itu bisa di skip. Atau misalnya teman-teman lihat, ih gila Ci, panjang banget nih Ci, gimana analisanya? Sebetulnya gampang ya. Ini teman-teman tinggal requestin satu-satu, terus lihat aja, kan sekilas muncul begini ya, muncul begini, tinggal dilihat aja yang ada hijau-hijau tinggi di atas rata-rata, gitu. Atau kalau dari screener, dari chart win, lihat aja yang di atas garis win, jadi kayak LPPF, terus siapa lagi tuh. Ini kayak yang dicek-cekin kan banyak yang udah di atas garis win, winnya berwarna garis biru, itu udah oke. Jadi luangkan waktu untuk screening seperti itu, screening cepat ya. Liatin aja yang hasil chat requestan teman-temannya. Oh ini menarik nih, ini menarik nih. Itu juga bisa dijadiin ini trading plan untuk watchlist ya, sebagai watchlist. Oke, kira-kira cukup sekian itu aja. Udah lumayan banyak nih sahamnya ya. Mudah-mudahan teman-teman udah catat kira-kira saham apa aja yang oke dan area belinya di mana. Semoga bisa bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, please ya klik tombol like dan share ke temannya supaya bisa ikutan belajar. Oke, atau mungkin ada anaknya atau tetangganya, teman-temannya ada yang mau ikutan belajar, silakan. Karena kita selalu menyediakan analisa-analisa secara gratis ya. Setiap hari kita ada sharing chart juga. Jadi ajak ya, undang mereka ke Telegram Wisdom and Invest dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sekian itu aja. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa di video lainnya. Thank you.